dengan latihan-latihan yang dilakukan di militer itu bukan arahnya kepada militerisme, tapi lebih pada membangun etos kerja melalui pembentukan disiplin. Nah, dalam konteks ini pembangunan, ya ini tadi, keras ini kita tujuannya sudah ada. Nah, bagaimana ini bekerja keras untuk mencapai tujuan yang ditetapkan itu? Cara mengawasi itu pertama bisa dengan inspeksi resmi. Oke. Kunjungan resmi kementerian, datang. Sidak ya? Ya, sidak, itu satu. Yang kedua, tidak resmi. Tidak resmi apa? Melalui utusan-utusan presiden tadi, melalui staf-staf presiden. Coba kamu ke sana, monitor itu, gimana Kementerian Perdagangan? Ada nggak perubahan gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama saya Budi Ismail Piliang di Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Penonton Unpacking dimanapun Anda berada, kita sama-sama sudah melihat hari ini Kabinet Merah Putih semuanya sudah bekerja. Mereka sudah rapat pembekalan dan mereka gaspol hari ini. Nah, untuk mencoba menghitung gaspol seperti apa, ya, dari setelah pembekalan ala militer yang dilakukan hampir 3 hari di Magelang, saya sudah kedatangan seorang narasumber. Beliau ini mantan Angkatan Darat, ya, seorang purnawirawan bintang 2 jenderal yang pernah juga aktif sebagai politisi dari Partai Nasdem di Komisi 1 periode 2014-2019. Dan sekarang beliau ini juga adalah salah seorang pengurus di DPP Partai Nasdem di Dewan Pakar. Dan beliau adalah Bapak Supyadin AS, seorang Mayor Jenderal. Selamat datang Pak Supyadin. Terima kasih. Ya. Selamat sore. Nah Pak, ini Kabinet Merah Putih sudah kerja. Pembekalan dari ala militer atau semi militer yang kita lihat sama-sama menjadi tontonan seluruh masyarakat sudah selesai. Apa catatan yang Pak Supyadin lihat? Apakah dengan pembekalan itu benar-benar membawa sebuah semangat kerja yang benar-benar gaspol, atau memang itu hanya sekedar seremonial aja? Ya, begini ya. Kalau kita melihat dari presiden ke presiden ya, baru kali ini ada menteri-menteri itu diberikan pembekalan untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang menteri. Ya. Dan ini dilakukan di lingkungan Akmil. Iya. Dan mereka tidur di tenda-tenda ya, dengan berseragam macam-macam, ada loreng, ada biru, ada putih, segala macam. Nah, kalau kita baca ini ya, ini pembekalan ini dilakukan oleh Presiden Prabowo ya, dalam rangka paling tidak satu, menyamakan visi kabinet. Karena tidak ada visi kementerian. Betul. Yang ada visi presiden. Nah, oleh karena itulah para menteri disiapkan untuk memahami visi presiden. Yang kedua, apa yang dilakukan di Akmil itu adalah membangun kebersamaan. Karena bagaimanapun kebersamaan ini ya, itu sangat fundamental untuk mencapai sebuah tujuan. Iya. Nah, kita paham ya, kabinet itu sebuah organisasi, dan organisasi itu adalah kumpulan orang-orang yang dibentuk atas kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Nah, ini Pak, penting ini ya. Nah, oleh karena itu presiden harus meyakinkan dirinya ya, bahwa menteri-menteri itu paham tentang keinginan Presiden Prabowo dalam membangun bangsa ini melalui Kabinet Merah Putih ini. Itu yang paling mendasar menurut saya. Jadi kebersamaan ini penting. Tidak ada lagi yang namanya ego sektoral, ya, karena kebersamaan adalah fondasi dasar yang sangat
fundamental untuk menuju sebuah keberhasilan. Gitu. Di luar itu ada nggak Pak? Karena kan Pak Supyadi kan juga seorang jenderal juga ya Pak ya. Seorang jenderal itu kan biasanya ketika memimpin suatu pasukan dia sudah punya desain tersendiri Ya. ya dalam mengatur anak buahnya untuk mencapai suatu target tertentu. Ya. Nah, di luar kebersamaan itu tadi, Presiden Prabowo sebagai juga seorang jenderal, ya kan, apakah juga punya tujuan lain dengan dilakukannya pelatihan-pelatihan seperti itu? Mengingat begini Pak, tantangan yang dipikul oleh Kabinet Merah Putih ini nggak ringan, ya kan? Di tengah keterbatasan anggaran, kita sama-sama mendengar tekad dari Presiden Prabowo adalah kemandirian pangan, kemandirian energi, pemberantasan korupsi, ya kan? Bentuk seperti apa yang sedang dibentuk oleh Presiden Prabowo dengan dilakukannya semacam pembekalan ala militer seperti itu? Apakah kemudian ini tunas atau embrio militeristik sedang ditanamkan oleh Presiden Prabowo kepada kabinetnya? Apa seperti itu Pak Supyadi melihat? Jadi ini bukan diarahkan pada militerisme. Ya. Nah, Presiden Prabowo ini memang backgroundnya seorang militer. Ya, militer profesional. Tentu pengalaman beliau memimpin prajurit itu paling tidak mendasari beliau untuk mencapai satu tujuan diperlukan satu disiplin yang kuat, satu kemauan yang keras dari para menterinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu misalnya bidang ekonomi. Bagaimana beliau mentargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Dari saat ini sekitar 4 sampai dengan 5%, kemudian untuk mencapai 8%. Itu bukan pekerjaan yang bisa begitu saja terjadi. Oleh karena itu diperlukan satu kerja keras, satu disiplin, ya, satu kebersamaan, dan tidak boleh lagi ada yang namanya ego sektoral. Karena pada dasarnya setiap bidang itu tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Apapun itu pekerjaannya, ya, dia tidak bisa bekerja sendiri. Ambil contoh misalnya, polisi lalu lintas, bisa dia bekerja sendiri. Dia kan butuh partner di lapangan. Ya. Nah begitu juga kementerian ini, dia tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itulah dibangunlah yang namanya kementerian-kementerian koordinator. Di bawah kementerian itu ada kementerian-kementerian. Kemudian ada staf khusus, ada tenaga ahli, ada utusan khusus dan segala macamnya itu. Jadi ini semua menurut saya dengan latihan-latihan yang dilakukan di militer itu bukan arahnya kepada militerisme, tapi lebih pada membangun etos kerja melalui pembentukan disiplin. Gitu. Tapi kan nggak cukup hanya dengan disiplin, Pak. Enggak. Dengan kabinet yang gemuk ini, bahkan dianggap super gemuk ya Pak ya, 119 kementerian, kepala badan dan seterusnya itu, bagaimana mungkin secara organisasi ya, span of controlnya kan terlalu lebar Pak. Ya. Nah, cara yang ditempuh Pak Prabowo dalam mengawasi kerja-kerja menterinya ini, apakah cukup dengan pembekalan seperti itu? Apakah tidak perlu misalnya dibikin semacam SOP, Juklak, Juknis, dan bahkan juga KPI ya. Jadi manakala itu tidak tercapai, ketegasan seorang Presiden Prabowo untuk mengganti menteri-menterinya yang tidak capable, apakah Bapak melihat itu akan dilakukan oleh seorang Presiden Prabowo? Pasti itu dilakukan. Ya. Bapak nggak khawatir tentang itu ya? Nah, pasti itu dilakukan. Kenapa? Dalam fungsi manajemen itu adalah fungsi pengawasan. Nah, artinya apa? Seluruh kerja menteri ini pasti diawasi. Dilakukan pengawasan secara terkontrol agar misi-misi yang disampaikan oleh Presiden itu bisa tercapai melalui kementerian masing-masing. Ya, nah, ini perlu menurut saya. Jadi kontrol-kontrol ini selalu pasti dilakukan, ya. Karena tanpa kontrol, tanpa pengawasan, kita tidak bisa tahu apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dihasilkan, dan apakah itu juga tepat sasaran, gitu ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Pak Prabowo melalui latihan-latihan itu, termasuk dengan
kementerian ya yang orang katakan gemuk. Ya presiden mengatakan ya negara kita ini besar, Iya, iya. membutuhkan struktur yang besar. Tapi kembali lagi, struktur yang besar pasti juga dia rawan terhadap pengawasan. Ya, oleh karena itu, dengan struktur yang besar, struktur yang gemuk, katakanlah begitu, maka semakin besar dan kuat juga pengawasan terhadap struktur itu. Berapa lama ini Pak bisa dilihat hasilnya bahwa pembekalan yang memang baru pertama kali dilakukan ya, pembekalan ala militer ini, bahkan juga sebelumnya juga 2 hari di Hambalang ya kan, dengan mendatangkan ahli-ahli dan pakar dari luar negeri ya toh. Ya. Apakah misalnya 100 hari, 6 bulan atau 1 tahun. Nah, seberapa butuh waktu berapa lama Pak seorang presiden bisa melihat hasil pembekalannya ini memang bermanfaat atau ada kemanfaatannya, ada gunanya. Apakah misalnya memang karena ini baru ya kan, mereka masih menyusun organisasinya dulu di masing-masing kementerian karena banyak yang dipecah ya kan. Berapa lama itu Pak? Jadi begini ya, memang sampai hari ini kita belum mendengar pernyataan presiden tentang rencana kerja 100 hari. Ya. Umumnya kan setiap kabinet itu selalu umum, ya, masyarakat umum, kaum intelektual, pemerhati, selalu mentargetkan kita lihat 100 hari ke depan. Nah hari ini kita belum melihat target itu, target 100 hari. Yang kita dengar Pak Prabowo bilang akan mengevaluasi setiap 6 bulan. Itu adalah bagian dari pengawasan yang disebut kontrol, ya, controlling, ya. Jadi oleh karena itu kita tunggu saja ya pengawasan ini. Dan keinginan beliau untuk mengontrol dalam 6 bulan itu adalah satu misi ya, misi yang harus dia sampaikan supaya misi itu bisa tercapai. Nah oleh karena itu kita lihat nanti, kan sampai hari ini kita belum lihat bagaimana job description kementerian. Ya. Ya harusnya setiap struktur itu dia bisa bekerja kalau ada job description yang jelas. Ya. Nah job description inilah yang akan mengguidance ya bagaimana kementerian itu harus bekerja dan mencapai tujuan. Nah kita sekali lagi kita tunggu saja pakai bahasa umum, pakai target umum, kita tunggu 100 hari ke depan. Ya. Bagaimana? Ya. Nah, kalau begitu Pak Supyadin, apakah publik kemudian tidak perlu khawatir bahwa pembekalan yang ala militer itu tidak akan membuat seorang Presiden Prabowo menggunakan pendekatan militeristik ke setiap sentuhan kebijakannya, sehingga kemudian dikhawatirkan membunuh demokrasi? Oh saya kira tidak. Ya, jadi memang banyak yang mengesankan bahwa latihan diam itu adalah bentuk dari militeristik. Padahal beda loh. Ya. Latihan kemiliteran dengan tanda petik, latihan bela negara itu beda. Ya. Kalau ke latihan kemiliteran itu pasti arahnya kepada taktik dan strategi militer. Iya, iya. Sementara kalau latihan bela negara itu titik beratnya kepada disiplin, cinta tanah air, rela berkorban, ya. Setia kepada Pancasila, kan begitu intinya ada 5 poin itu. Nah jadi menurut saya kekhawatiran kepada militer itu tidak, tapi cara beliau memimpin dengan satu kepribadian militer itu wajar. Nah saya selalu mengatakan dalam setiap operasi militer itu saya punya 5 kriteria. Iya. Pertama harus keras. Keras ini artinya apa? Harus yakin tujuan itu tercapai. Ya. Memberi efek jera kalau ada pelanggaran segala. Yang kedua tegas. Tegas ini tanpa pandang bulu. Siapa yang salah tidak tegas. Siapa yang berprestasi berikan penghormatan. Yang ketiga terarah. Ya. Terarah ini apa? Kerjanya itu harus ada arahnya kemana. Tidak bisa hanya sekedar jalan. Kalau misalnya jalan kita ingin mencapai jalan cepat 5 km, berarti dalam 5 km itu apa yang harus bisa dicapai? Waktunya berapa jalan cepat untuk 5 km itu, kan begitu. Nah itu
terarah. Yang terakhir terukur. Terukur itu artinya apa? Apa yang sudah dikerjakan itu bisa diukur. Iya, iya. Hasilnya bisa diukur menggunakan tolok ukur yang telah ditetapkan. Nah, mudah-mudahan ini nanti ada ya. Jadi keras, ya, tegas, terarah, dan terukur. Nah, keras dan tegas itu kan seringkali diidentikan dengan militeristik atau otoriter, Pak. Gak benar itu ya? Oh tidak. Setiap orang kalau ingin bekerja dengan baik menghasilkan, dia harus keras. Keras itu artinya harus yakin. Ya. Harus ada yang ditetapkan. Target yang ditetapkan itu apa? Harus keras dia. Jadi keras dalam artian apa? Kemauan yang kuat untuk mencapai sebuah tujuan. Itu keras. Militer keras itu kita lihat. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan musuh. Dalam perang itu hanya ada dua pilihan kita. Kill or to be killed. Iya. Dibunuh atau membunuh ya, Pak. Nah, oleh karena itu diperlukan satu kekerasan dalam mencapai tujuan. Hati-hati dalam bergerak misalnya kan begitu. Hati-hati dalam mendekati musuh. Nah, dalam konteks ini pembangunan, ya ini tadi. Keras ini kita tujuannya sudah ada. Nah, bagaimana ini bekerja keras untuk mencapai tujuan yang ditetapkan itu. Itu. Berarti mungkin barangkali selama pembekalan dengan apa yang diterapkan, apa yang diinginkan oleh Presiden, para menteri juga barangkali diinstruksikan untuk berani mengambil tindakan-tindakan seperti yang Pak Supyadin tadi sampaikan, keras dan tegas kepada jajarannya. Iya. Supaya persoalan kita selama ini kan sebenarnya persoalan birokrasi kan yang lamban, yang lelet. Kan begitu, Pak. Iya. Nah, barangkali ini yang akan ditransformasikan ke seluruh kementerian, ke seluruh struktur yang ada di kementerian untuk merubah budaya yang ada di instansi-instansi perkantoran, khususnya lembaga-lembaga pemerintah. Ya. Apa itu barangkali target atau tujuan Pak Prabowo mengakmilkan kabinet ini? Pertama tadi saya katakan, ini membangun disiplin. Nah, sekarang bisa tidak kementerian itu mencapai tugas pokoknya, kinerjanya tanpa disiplin? Bagaimana para ASN-nya? Mampu nggak dia dengan segala kondisi di lapangan, dengan segala kondisi lalu lintas, mampu nggak dia tepat waktu hadir di kementeriannya, di kantornya? Kemudian mampu tidak dia pulang pada tepat waktu? Tetapi bukan sekedar datang tepat waktu, pulang tepat waktu, tapi harus produktif ini, efektif dan efisien begitu. Nah, kalau ini dilakukan, saya pikir ya itu akan ada perubahan yang signifikan. Berarti sebenarnya ini juga ASN yang selama ini bekerjanya biasa-biasa saja, Ya. dengan proses akmil ini ya, diakmilkannya para menteri-menteri ini, Pak, justru yang akan menjadi yang membuat ini menjadi baik adalah ASN ya. Dari level dirjen, ya kan, kepala biro, direktur, itu yang kemudian harus menyesuaikan diri ya, Pak ya. Betul. Dan itu nanti akan dilihat. Siapa yang akan memantau itu, Pak, bahwa menteri-menteri yang sudah mengikuti pembekalan ini akan melakukan transformasi itu di kementeriannya? Saya yakin salah satu fungsi manajemen itu pengawasan. Presiden pasti akan melakukan pengawasan itu. Dia sudah melakukan program kerja, membentuk program kerja, membuat program kerja. Maka untuk efektivitas dari program itu harus ada pengawasan. Ya nanti kita lihat saja macam-macam cara. Kita misalnya, para menteri, nanti ditanya ASN-nya, menteri kamu tiap pagi datang jam berapa? Oh. Gitu kan? Artinya Presiden Prabowo ingin melihat, ada nggak sih hasil 3 hari ini Magelang itu merubah paling tidak perlu 100%, paling tidak ada 30% perubahan disiplin dalam. Jadi Presiden punya tim khusus barangkali ya, yang mengawasi menteri-menterinya itu. Ada nggak hasilnya? Kan kita ada strukturnya kan, ada tenaga ahli kan gitu, ada staf khusus, ada utusan khusus, ada Menko,
Dibentuknya Menko ini kan untuk mengkoordinir kementerian termasuk dalam fungsi pengawasan. Kan gitu. Bagaimanapun kementerian koordinator itu dia tidak ingin kementeriannya itu dinilai tidak produktif. Oleh karena itu Menko pasti akan melakukan pengawasan terhadap kementerian-kementerian yang ada di bawah koordinasinya, gitu ya. Jadi kita lihat yang paling gampang itu tadi. Kita cek aja, apakah ilmu yang diterima walaupun 3 hari itu pasti ada yang bermanfaat. Diterapkan nggak kepada PNS-PNS di kementerian itu? Pengawasan bisa berlapis ya kan? Bisa berlapis. Jadi kita tinggal cek aja nanti. Kalau misalnya AS-nya bilang sama aja, dilatih dengan kadernya nggak ada hasilnya. Nah itu kan itu ucapan-ucapan dari bawah yang kita lihat. Ada nggak ucapan seperti itu? Dan feedback seperti itu akan diketahui oleh Presiden menurut Pak Supyadin. Pasti. Caranya seperti apa Pak? Tanpa diketahui oleh menterinya bahwa dia sedang diawasi secara seorang pemimpin itu banyak cara mengawasi. Gitu. Cara mengawasi itu pertama bisa dengan inspeksi resmi. Oke. Kunjungan resmi ke kementerian, datang. Sidak ya? Ya, sidak. Itu satu. Yang kedua, tidak resmi. Tidak resminya apa? Melalui utusan-utusan presiden tadi. Melalui staf-staf presiden. Coba kamu ke sana. Monitor itu. Gimana Kementerian Perdagangan. Ada nggak perubahan gitu. Nah, itu. Jadi banyak sekali. Jadi Pak Supyadin menduga ya hasil dari pembekalan di Magelang kemarin itu tidak hanya berhenti di situ. Ya. Presiden Prabowo akan menerapkan gaya-gaya zidak ke kementerian-kementerian gitu ya Pak ya. Tanpa diketahui kapan jadwalnya, tiba-tiba udah nongol aja di Kementerian Kelautan misalnya. Udah nongol aja tiba-tiba di Kementerian Luar Negeri misalnya. Akan seperti itu Pak. Kalau itu sesuatu yang menarik, tapi apa jaminannya bahwa dugaan Pak Supyadin ini benar bahwa Presiden Prabowo akan melakukan zidak seperti itu Pak? Ya. Kita lihat ya, dari pernyataan-pernyataan presiden ya. Sejak dia habis dilantik itu pernyataannya, kemudian pernyataan selama di Akmil kan gitu. Salah satu poin penting ketika dia di Akmil mengatakan apa? Kalau ada yang tidak setuju dengan program makanan bergizi, keluar sekarang juga. Itu keras pernyataan itu gitu, dari seorang presiden. Ya. Jadi sekali lagi beliau mengatakan, kalau ada kementerian yang tidak setuju dan tidak mendukung ya, makanan bergizi, keluar sekarang juga. Ini kan luar biasa. Jarang ada presiden berkata seperti itu. Tapi sekali lagi, apapun pernyataan itu harus ada follow up-nya. Ya, untuk menjamin apa yang diinginkan oleh seorang presiden itu terbukti di lapangan kan begitu. Nah, oleh karena itu saya kira keberhasilan ya, pencapaian apa yang dilatih di Akmil 3 hari itu bukan semata-mata dari program yang dibuat oleh presiden, tetapi kembali lagi kepada pesertanya. Mampu nggak dia menjabarkan yang dia dapatkan 3 hari di Akmil itu, mampu nggak diterapkan? Atau bagaimana kan gitu? Itu nanti akan kelihatan. Ya, bukan sekedar capek-capek 3 hari ya. Tapi kalau kita lihat kemarin kan beberapa menteri, wakil menteri yang diwawancari mengatakan ini sesuatu yang bagus. Yang selama ini kami tidak pernah dapat seperti ini. Iya. Nah itu. Jadi ini artinya ada harapan. Iya. Artinya yang dilatihkan oleh Pak Prabowo itu ada sedikit hasilnya dengan pernyataan itu. Nah tinggal kita buktikan nanti dengan implementasinya di lapangan kan gitu. Jadi baik menterinya maupun pejabat di bawah menteri, ya kan, dari sekjen, irjen, Ya. direktorat dan seterusnya, tidak bisa lagi bekerja seperti periode sebelumnya. Salah-salan. Ya asal-asalan, artinya sewaktu-waktu yang Pak Supyadin tadi sampaikan, sewaktu-waktu ke semua kementerian. Kalau mau kayak Presiden Jokowi dulu kan juga terbiasa juga tiba-tiba nongol gitu Pak ya, waktu jadi gubernur maksudnya ya kan. Waktu jadi gubernur kan Pak Jokowi kan sering tiba-tiba ada di kelurahan apa kan gitu loh.
Oh ternyata kosong, pada kemana? Jadi hasil dari pembekalan yang dilakukan kemarin itu, pola terbaru atau yang belum pernah juga dilakukan seorang presiden adalah tidak menutup kemungkinan Presiden Prabowo akan zidak setiap rutin barangkali tanpa diketahui tiba-tiba nongol di kementerian untuk mengawasi menteri saya bekerja apa tidak, datang tepat waktu atau tidak, tegas apa tidak gitu ya Pak. Jadi termasuk di sini yang saya katakan tadi, kuncinya disiplin waktu. Coba kita lihat kemarin hari terakhir ketika upacara di lapangan Sapta Marga, ya, yang namanya apel ya, apel terakhir itu, apel persada atau apel apa itu namanya, ya. Itu bayangkan dalam keadaan hujan besar, presiden tidak mundur. Sebagai inspektur upacara beliau tetap ya, taruna-tarunanya, drum band itu ya, tetap basah kuyup. Ya, itu menurut saya bukan sekedar cari popularitas, tapi memang itu faktanya begitu. Ya, begitulah kehidupan ya di militer. Ya, tapi bukan militeristik sekali lagi. Apa yang dilakukan di Magelang itu bukan militeristik. Ya, tetapi kata kunci adalah membangun disiplin dan membangun kebersamaan. Itu menarik, Pak Supriyadin. Artinya apa yang dilakukan ini memang suatu terobosan ya. Tapi memang kita rakyat butuh waktu untuk mengamati ya, menilai apakah hal-hal positif tadi itu memang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Nah, kita bergeser sedikit Pak. Kalau secara politisnya Nasdem ini ya kan, Nasdem sebagai salah satu bagian dari yang mendukung kabinet atau Presiden Prabowo dan Gibran ini. Tapi kan seolah-olah Nasdem ini tahu diri gitu loh Pak. Ya kan, seolah-olah tahu diri. Kenapa kemudian tidak ikut di dalam pemerintahan di dalam Pak? Maksudnya dapat jatah kursi menteri dan seterusnya. Apa karena apa yang diminta Nasdem itu tidak diberikan oleh Presiden sehingga ya udah deh kami di luar aja tapi tetap mendukung. Sebenarnya apa yang terjadi Pak? Ya saya kira dari pernyataan ketua umum itu ya kita istilahnya tahu diri lah. Selama Pilpres kan kita bukan dari bagian dari koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu kita konsisten. Kita mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, tetapi tidak harus ya, menempatkan menteri dalam kabinet kan. Cara ikut beserta itu kan tidak harus hadir di situ. Tapi dengan mendukung kebijakan ya kan misalnya. Apa menunggu muntahan Pak? Maksudnya kalau ada yang diresafel baru masuk Nasdemnya apa begitu? Oh saya kira itu tidak seperti itu ya. Kalau ketum saya mengatakan udah kita konsisten ya sudah. Jangan nanti di tengah jalan ada berubah-berubah ya. Tapi konsistennya tetap mendukung. Salah satu contohnya kan kita punya Metro TV. Nah Metro TV ini kan bisa memblow up, mengekspos, mengeksploitasi kinerja pemerintah. Ya kinerja pemerintah. Itu salah satu bentuk bagaimana kita mendukung pemerintahan ini. Gitu. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Jangan setengah hati. Nah kita berharap Pak Surya Paloh sudah tegas menyatakan. Udah kita tegas saja. Tapi kita mendukung. Mendukung tidak harus ada di dalam. Kan begitu. Tapi ini kan sesuatu yang baru juga Pak. Biasanya mendukung ada di dalam kan begitu. Ya selama ini mendukung ada di dalam. Tapi ini sesuatu yang baru. Seperti yang dilakukan oleh PKB. Itu kan dulu sama dengan Nasdem. Ya kan. Istilahnya dulu itu yang mengusung satu koalisi. Iya. Ide perubahan ya kan. Nah sekarang dua-duanya Nasdem, PKS dan PKB ada di kabinet, ya kan? Nasdem aja yang enggak. Itu gimana itu Pak? Apa pecah kongsi juga Nasdem dengan PKB? Ya, saya kira dalam konteks pemilihan kebijakan untuk hadir di kabinet itu diserahkan pada partai masing-masing. PKB mau bergabung silahkan. PKS mau bergabung silahkan. Itu keputusan partai. Nah, Nasdem tidak bergabung tapi mendukung itu juga keputusan. Harus kita sama-sama menghormati begitu keputusan itu gitu. Artinya nanti barangkali terlepas dari sehebat apapun kabinet, tetap kan ada check and balancesnya kan nanti di parlemen Pak. Ya.
ya kan? Dan bisa dikatakan secara angka-angka dukungan aja rasanya kabinet ini tidak akan ada masalah dengan partnernya di parlemen, kan begitu. Nah, mungkin di ruang itu barangkali Nasdem akan melihatkan komitmennya dalam mendukung pemerintah. Oh iya, kita tahu kan, Nasdem itu jumlah kursinya nomor 3 di DPR. Ya, Tidak akan tergoda untuk misalnya sekarang kan berarti yang belum jelas posisinya secara definitif itu kan PDI Perjuangan, Pak. Ya. Apa mungkin nanti ya ketika PDIP memutuskan memilih untuk sebagai oposisi, ya kan? Apakah Nasdem akan ikut gayanya PDIP atau keputusannya PDIP untuk menjadi oposisi atau tetap di garis yang sudah diputuskan oleh Pak Surya Paloh? Ya, kita tetap pada garis ya. Kita punya kultur sendiri. Ya. Tadi maaf saya katakan, Nasdem itu jumlah kursinya berada posisi nomor 4. PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem. Hari ini kita 69 kursi. Naik kan, Pak? Naik. Naik 10. Dari 59 menjadi 69. Itu posisi nomor 4 itu bukan main-main itu, Betul. posisi yang bisa menentukan apa yang terjadi di parlemen. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, ya kita tetap saja ya, sampai hari ini dan ke depan insya Allah kita bukan oposisi, tetap mendukung pemerintah walaupun kita tidak berada di dalam kabinet. Ya. Jadi bukan karena tanda kutip ngambek, Pak ya? Oh enggak, jauh dari itu saya kira ya. Apa dasar pertimbangan Nasdem, Pak, untuk tidak mau ikut di dalam pemerintahan? Karena kan sebelumnya, ya kan ada beberapa menteri juga di era periode kedua dan periode pertama kan ada Nasdem. Ya. Nah, pada saat periode pemerintahan baru ini Prabowo Gibran, Nasdem nggak mau sama sekali. Apa karena ada faktor wapres kita yang membuat Nasdem tidak mau ikut bergabung? Atau ada pertimbangan lain? Saya kira tidak. Jadi Nasdem itu kan kita tidak bergabung, gitu kan. Tetapi kita tidak oposisi. Jadi kita tetap mendukung pemerintahan. Ya. Dan walaupun kita tidak berada di dalam pemerintahan, kita dukung pemerintahan, gitu ya. Nah, selain itu, ketum saya mengatakan, ya kita tahu dirilah. Pilpres kemarin kan kita tidak dalam koalisinya Indonesia Maju kan gitu. Ya sekarang kalau kita tidak berada di kabinet, ya kita tahu diri lah. Ya, itu keputusan yang artinya ya gentleman lah. Kita kemarin tidak mendukung, kenapa sekarang harus mau masuk kabinet? Ya, walaupun diminta ya oleh Pak Prabowo, walaupun diminta. Tapi kita sekali lagi, ini adalah sebuah keputusan. Oh, awalnya tetap diminta, Pak ya? Oleh Pak Prabowo? Pasti diminta lah. Karena pertemuan itu. Tapi kan sekali lagi ketum Partai Nasdem. Kepentingan apa, Pak, yang membuat Nasdem memilih untuk di luar? Apakah kepentingan elektoral untuk 2029? Ya, jelas itu kan politik ya. Politik itu kan sewaktu-waktu bisa berubah kan begitu. Jadi itu keputusan politik, bukan keputusan pribadi. Ya biar kita hormati itu. Ya. Nanti mudah-mudahan pada waktunya ya, kita masih punya peluang 2029 kan begitu. Jadi mari kita hormati keputusan Nasdem untuk tidak masuk dalam kabinet kan begitu. Dan keputusannya tidak akan berubah. Ya, saya kira selama 5 tahun ini tidak akan berubah menurut saya. Apa karena ini unsurnya karena pertemanan yang cukup lama antara Pak Surya dengan Pak Prabowo? Ya, beliau kan sama-sama dari Golkar dulu ya, cukup lama. Dan Pak Prabowo itu setahu saya 2-3 kali kunjungan ke Nasdem Tower ya, ke kantor Nasdem. Di samping itu juga kemarin kita lihat kan Pak Surya Paloh sebelum pembentukan kabinet kan sempat kunjungan ke Kertanegara kan gitu. Artinya itulah ya politik. Jadi politik kita tetap politik yang perubahan, konsisten dengan yang kita inginkan, menghargai pihak lain, ya, tanpa harus juga
melibatkan diri di situ. Hmm. Gitu. Nah, bagaimana cara Nasdem sebagai mitra pemerintah, anggap begitu walaupun nggak ada di kabinet, eh, membuat semacam pendidikan politik ke masyarakat ketika saat ini, ya kan? Presiden Prabowo ini masih sering di sosial media juga kita sama-sama lihat, Pak. Terus untuk diadu domba oleh sejumlah pihak yang mengatasnamakan teman-teman dari civil society, pro-demokrasi, untuk membenturkan dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka ini, Pak. Dan dengan misalnya dengan kasus Fufu Fafala dan seterusnya. Bagaimana Nasdem bentuk kontribusinya dalam meredam itu? Apakah membiarkan saja? Atau juga misalnya tadi Pak Supyadi bilang kan Metro punya Nasdem, kan begitu ya? Ya. Apakah akan menetralisir itu atau tidak akan membesar-besarkan isu itu? Jadi begini ya, dalam kehidupan politik itu memang ada yang suka dan tidak suka. Tetapi kalau ketidaksukaan itu ya karena faktor tanda petik lah sentimen, ya, itu juga tidak bagus. Karena begini, kalau kita menilai orang lain hanya melihat dari tanda petik keburukannya atau kekurangannya, maka kita tidak akan menemukan kebaikan orang itu. Gitu. Ya. Itu bahasa bijak dan ada di Al-Quran itu. Ya. Jadi kalau kita selalu menilai orang melihat dari sisi keburukannya, maka sampai kapanpun kita tidak akan menemukan kebaikannya. Oleh karena itu diperlukan kebijakan ya, perlu tindakan bijak. Nah, mungkin mereka-mereka yang selalu tanda petik lah nyinyir-nyinyir itu, ya gimana ya, kalau saya melihat ini memang mungkin sudah terlanjur ke sana, malu untuk mundur. Malu untuk mundur ya. Malu untuk mengakui kan begitu. Ya sudahlah, terlanjur basah. Kalau kita lihat kan saya hampir tiap hari itu. Tiap menit nonton YouTube gitu, ya. Apa memang cara berpikir seorang jenderal seperti yang dilihatkan oleh Pak Prabowo? Karena seorang jenderal, apalagi sekarang kepala negara, yang dipikirkan adalah hal-hal yang strategis, ya, hal-hal yang terkait dengan kepentingan rakyatnya. Ya. Jadi isu Fufu Fafa yang terus diglorifikasi sampai saat ini oleh sejumlah teman-teman pro demokrasi itu memang tidak penting buat Pak Prabowo. Apa begitu Pak Supyadi melihat sebagai juga yang berlatar belakang militer? Jadi begini ya, kita kalau melihat seseorang, ya, saya pengalaman sebagai komandan, sebagai pangdam, kan orang boleh dihukum seumur hidup, hukuman pidana seumur hidup. Tapi kan orang tidak boleh dinyatakan salah seumur hidup. Kalau dia sudah dihukum, ya sudah. Artinya dia kembali ke nol. Nah, kita lihat setelah dia dihukum itu, setelah dia bebas, apakah ada perubahan atau melakukan pengulangan terhadap kesalahannya? Nah, kalau dia berubah, ya itu yang diharapkan. Tapi kalau dia melakukan pengulangan, berarti dia harus sanggup, harus berani menerima hukuman yang jauh lebih berat. Ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, kita jangan melihat masa lalu. Lihat ke depan. Siapkan orang-orang ini untuk ke depan. Ya, soal Fufu Fafa, ya itu kan masa lalu. Dan kita juga tidak tahu, saya juga tidak tahu apakah itu benar, benar atau tidak, atau direkayasa. Kan kita tidak tahu. Tetapi Presiden Prabowo sangat bijak. Malah beliau di mana-mana membela Gibran. Beliau mengatakan kalau ada yang macam-macam itu, saya akan atasi dan akan berhadapan dengan saya. Saya berapa kali melihat di YouTube itu Gibran ini udah baik. Jadi jangan prejudice. Menurut saya berikan kesempatan untuk wakil presiden ini berbuat, ya. Jadi siapapun orang kemudian memberikan analisa fakta-fakta, bahkan ada yang mengatakan 99, sekian
yakin bahwa itu adalah Gibran, akun Fufufapa itu adalah Gibran. Tapi sejauh ini, ya kan, itu tidak menggoyahkan kepercayaan Prabowo kepada Gibran. Apa karena memang itu konteksnya Pak Prabowo tidak ambil pusing dengan itu, karena yang penting sekarang adalah lihat ke depan, looking forward, atau memang, nah itu kan masa lalu. Dan bagaimana menghentikan begini Pak? Menghentikan teman-teman ini untuk ya beralihlah, kalau yang mau mengkritisi cari yang lain, apa seperti itu? Ya, makanya saya bilang tadi, Presiden Prabowo melihat, ayo kita lihat ke depan. Jangan lihat ke belakang. Kalau kita lihat ke belakang terus, kita tidak bisa melihat jalan ke depan. Jalan ke depan itu selalu jadi gelap kalau kita hanya lihat ke belakang. Bisa-bisa kaki kita tersandung. Nah, apa yang sudah dilakukan dalam Fufupapa itu? Ya. Presiden belum tahu. Itu masa lalu. Ya. Kenapa harus kita pikirkan? Yang saya pikirkan sekarang masa depan. Kita lihat nanti masa depan ini. Bagaimana misalnya Pak Gibran itu bekerja. Ya. Jadi ya itulah saya katakan. Setiap orang mau maju, pasti ada saja isu-isu, upaya-upaya untuk mendiskreditkan. Ya. Bahkan yang tidak ada kaitannya dengan jabatan orang itu selalu diungkap-ungkapkan begitu. Ya, kenapa ini kita bahas Pak? Karena apapun hasil kerja dari kabinet ini kan ditunggu oleh masyarakat, ditunggu oleh rakyat. Ketika itu kemudian terus diglorifikasi dan kemudian seolah-olah ada unsur-unsur semacam intimidasi secara politik ya, teman-teman ini ingin membuat hubungan antara presiden dan wakil presiden ini menjadi tidak bagus. Nah, itu kan nanti berdampak kepada masalah kinerja, masalah komunikasi. Kan bahaya buat kepentingan masyarakat. Nah, sehingga masyarakat juga perlu mendapatkan semacam penjelasan seperti yang tadi Pak Supir sampaikan. Seorang Presiden Prabowo tidak akan terpengaruh, terhasut oleh hasutan-hasutan seperti itu. Sehingga masyarakat juga bisa tenang kan begitu Pak. Dengan menunggu kerja-kerja dari pemerintah ini. Ya, karena gini ya, Presiden melihat tanda petik ya, Fufupapa itu soal benar atau tidaknya. Itu urusan kecil itu. Oh, urusan kecil itu? Bagi beliau itu urusan kecil. Yang lebih besar itu apa? Urusan negara ke depan. Bahwa disampaikan bahwa itu kan masalah harga diri seorang Prabowo. Justru Pak Supyadi itu urusan kecil buat seorang urusan Prabowo. Kecil. Justru kita melihat disitulah bagaimana bijaknya seorang Presiden Prabowo menghadapi isu-isu yang beliau tahu ini untuk mendiskreditkan ya, pemerintahan beliau. Maka beliau lebih banyak melihat ke depan. Ayo kita lihat ke depan. Kalau nanti kita berjalan ke depan, ternyata seperti yang digambarkan dalam Fufupapa itu, ya baru kita berkesimpulan. Tapi oleh karena itu, ayo kita ke depan. Biarlah itu masalah kecil. Saya memikirkan bangsa yang lebih besar. Tadi ya, jadi lebih kepentingan lebih besar yang diinginkan oleh Presiden Prabowo, bukan yang kecil-kecil seperti itu. Dan itu biasa. Itu kerikil-kerikil ya. Kerikil-kerikil yang bisa membuat kita tersandung kalau kita tidak waspada. Nah, jadi oleh karena itu, apa yang disampaikan masyarakat yang menjadi masukan bagi beliau. Beliau akan lihat ke depan. Ya. Dan kenapa itu muncul setelah penetapan presiden dan wakil presiden? Kenapa tidak sebelum waktu masa kampanye itu munculnya kan? Berarti kan ada motivasi-motivasi lain kan gitu. Oleh karena itu, kekompakan antara presiden dan wakil presiden itu satu kesatuan utuh. Itu presiden dan wakil presiden itu satu kesatuan utuh. Dia tidak bisa dibeda-bedakan, hanya tugasnya yang berbeda kan gitu. Saling mendukung. Presiden membuat kebijakan, wakil presiden membackup kan begitu. Nah, jadi inilah saya kira menghadapi situasi ini Presiden Prabowo sudah sangat bijak. Ya udah, kalau kita pikir yang kecil-kecil begitu, ini lama-lama kita nggak maju-maju ini kan gitu. Sementara di depan ada gunung yang tinggi yang harus kita daki sampai ke puncak begitu. Nah, kalau Pak Supyadi sendiri mengamati, memang itu kemudian isu itu tidak terlalu difikirkan atau dianggaplah oleh Prabowo. Nah, komunikasi antara
Prabowo dengan Gibran sepertinya justru malah sebaliknya makin terkoordinasi. Betul. Sesuatu yang nggak pernah kita lihat adalah sehari setelah dilantik, Gibran langsung melakukan peninjauan Kegiatan. proyek-proyek Ya. proyek pemerintah, Pak. Ya. Dan itu pasti nggak mungkin kalau tanpa seizin presiden, kan Betul, begitu. iya. Nah, Bapak melihat ini adalah sesuatu yang positif, di mana ada pembagian kerja yang berbeda dari 2 periode pemerintahan sebelumnya antara presiden dan wakil presiden, atau ini hanya sesaat aja, paling nanti juga Gibran kembali sebagai ban serap lagi. Oh, saya kira tidak. Ini pembagian tugas ya yang kita tidak tahu, tapi menurut saya pembagian tugas. Karena fungsi wakil presiden itu salah satunya melakukan pengawasan. Pengawasan di lapangan terhadap kebijakan-kebijakan yang nantinya dikeluarkan oleh presiden. Ya. Jadi istilahnya kalau wapres itu ibu rumah tangga lah. Ya. Oh. Jadi yang kecil-kecil itu urusan wakil presiden gitu loh. Presiden itu urusan yang gede-gede. Jangan mikir rumah tangga. Ya. Sebagai kepala rumah tangga, presiden itu mikirnya ke depan. Bagaimana semua dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan rumah tangga. Nah, oleh karena itu beliau lebih banyak memikirkan bagaimana rakyat yang miskin, bagaimana rakyat yang tidak punya pekerjaan, bagaimana anak-anak sekolah kita yang kekurangan gizi, ya. Bagaimana rakyat kita yang 70 tahun, umur 70 tahun, kata beliau masih narik becak. Iya. Ini kan satu pemandangan yang tidak seharusnya terjadi. Dan beliau yang paling keras adalah soal korupsi. Nah, ini yang kita tunggu sebenarnya. Kenapa? Karena korupsi ini menurut saya racun. Iya. Ya, racun yang sangat mendasar, yang kalau tidak dihabiskan, dituntaskan, diberantas sampai habis, ini akan menjadi racun bagi negara. Iya. Karena ini akan menghabiskan anggaran hanya untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, bahkan untuk kepentingan oligarki. Nah, ini sangat tegas ya Presiden. Nah, kita wait and see, kita lihat nanti. Ya. Kita berharap itu yang pertama terjadi menurut saya, bagaimana memberantas korupsi. Bapak yakin Prabowo bisa tegas dalam pemberantasan korupsi, berbeda dengan seperti yang Presiden Jokowi yang dinilai indeks indeks korupsi kita tuh turun, Pak, 14 poin. Ya, saya yakin. Ya, tadi malam saya baca itu ya, pendapat di sebuah YouTube, pendapat tentang pernyataan Presiden Prabowo. 85% rakyat itu yakin bahwa Presiden Prabowo akan lebih baik, akan mengeksekusi semua pernyataan-pernyataannya itu. Ini 85%. Dilihat tadi, mulai beliau dilantik, pidato di MPR, kan gitu. Kemudian kegiatan di Akpil, bagaimana beliau mengingatkan turun langsung. Ya. Dan kekompakan itu terwujud, kita lihat ya. Coba Bapak lihat. Mereka mulai mau berangkat sudah dilengkapi seragam. Mulai dari topi, pakaian, sampai alas kaki. Kemudian berangkat juga tidak boleh sendiri-sendiri mereka. Difasilitasi dengan pesawat Hercules. Bukan Tanpa pesawat ajudan, tanpa pengawalan. Iya. Sampai di bandara di situ, mereka juga tidak boleh datang sendiri ke Magelang. Disediakan fasilitas bus. Nah, ini saya punya kalimat bijak. Kalimat bijaknya begini. Datang bersama-sama adalah sebuah permulaan. Bekerja bersama-sama adalah sebuah kemajuan. Dan tetap bersama-sama itulah kesuksesan. Iya. Menarik ya, Pak. Nah, itu yang saya punya. Jadi kalau mereka sekarang datang bersama-sama, tidak pribadi, itu sebuah sebuah permulaan. Mereka mau datang bersama-sama. Kemudian mereka bekerja bersama-sama nanti. Itu kemajuan. Dan nanti tetap bersama-sama selama melakukan, itulah kesuksesan. Artinya Pak Supyadi menilai barangkali reshuffle kalau perlu nggak terjadi. Barangkali begitu, Pak.
Ya, pergi bersama, reshuffle. pulang bersama kan begitu. Ya, kalau dilihat kacamata itu tidak perlu terjadi reshuffle. Iya, iya. Tetapi reshuffle bisa saja terjadi ketika di tengah perjalanan Presiden menilai ada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak konsisten. Dan ada kemungkinan adanya matahari kembar, Pak Supiadi tidak melihat ada di dalam kabinet, Pak ya. Saya tidak melihat. Presiden itu Embrionya pun nggak nampak ya, Pak ya. Presiden itu tidak bisa. Presiden itu decision maker. Tidak boleh ada 2 orang decision maker dalam sebuah pemerintahan. Ya. 1 decision maker. Ya. Yang lain itu namanya staff. Itu membantu. Ya. Jadi kalau dalam teori kepemimpinan staff itu, pemimpin itu, komandan itu decision maker. Staff itu tugasnya adalah mendukung, menganalisa, membuat perkiraan, membuat usulan-usulan. Soal nanti usulan diterima atau tidak oleh pimpinan, itu haknya pemimpin. Tapi diminta atau tidak diminta, maka pembantu presiden wajib memberikan satu usulan-usulan, masukan-masukan untuk kepentingan keberhasilan kabinet ini. Itu. Jadi dari pembicaraan kita ini, Pak Supiadi, sepertinya memang Presiden Prabowo sadar bahwa periode 5 tahun ke depan ini nggak mudah Ya. di tengah situasi geopolitik dunia, ya kan? Karena itu beliau benar-benar menyiapkan kabinetnya sedemikian rupa, Ya. ya kan? Unsur kekompakan, ya kan? Unsur pengawasan juga, dan juga standar-standar keberhasilan mungkin juga sudah disampaikan. Ya. Nah, sehingga ini kan melegakan kepada kita sebagai rakyat di tengah kondisi sosial ekonomi politik yang mungkin tidak baik-baik saja, ya kan? Nah, sekiranya ini memang langkah yang positif ya buat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, berarti mungkin ya Pak Supiadi melihat bahwa apapun yang ingin dicapai oleh Presiden Prabowo, khususnya dalam mengatasi pengangguran, kemiskinan, ya kan, itu dengan inisiasi-inisiasi awal yang dilakukan seperti ini membawa harapan yang sangat kuat bagi masyarakat, gitu ya Pak Supiadi. Iya, saya kira itu. Jadi pemimpin itu dilihat dari awal ketegasannya, Ya. komitmennya. Nah, kalau sudah punya komitmen, dengan tegas dinyatakan komitmen itu, ya sekarang masyarakat tinggal melihat 100 hari ke depan ini bagaimana. Apakah komitmen itu mulai terlihat, ya, soliditas kabinet misalnya kan gitu, kinerja kabinet dalam 100 hari, bagaimana menteri-menteri ya turun ke lapangan melihat, ya. Nah itu menurut saya yang kita tunggu dulu dalam 100 hari ini kan presiden akan menjabarkan keinginan beliau itu. Ya. Ya, keinginan beliau itu pemberantasan korupsi, bagaimana caranya nanti, ya, menghilangkan kemiskinan, bagaimana caranya kan gitu, menyiapkan lapangan pekerjaan kan gitu, pangan dan gizi, pangan yang bergizi dan lain-lain itu. Nah kita lihat 100 hari ke depan ini, apa misalnya nanti yang kita lihat dalam 100 ini, adakah ada hal terobosan-terobosan? Itu, tapi paling tidak pernyataan-pernyataan yang tegas ini itu bisa memberi harapan kepada masyarakat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo punya potensi untuk Indonesia maju itu lebih besar. Baik. Terima kasih Pak Supiadi atas Sama-sama. bincang-bincangnya. Kita sudah hampir 1 jam. Dan penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, bisa kita katakan pemerintah yang baru sekarang, Kabinet Merah Putih ini memang bisa dikatakan ini sebuah new hope, ya, new hope buat masyarakat supaya ancaman-ancaman sosial ekonomi yang nampak di depan ini akan benar-benar dikawal dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Dan kita tetap kawal pemerintah ini, ya, bukan berarti kita kemudian membiarkan begitu saja, ya, tetap kita kawal. Dan sebaiknya memang kita tidak boleh melakukan penilaian-penilaian negatif
sejak dari awal seperti sekarang sebelum melihat seperti apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, dan buat ASN-ASN yang ada di kementerian, ya, ini juga adalah sebuah perubahan gaya kerja yang juga harus bisa diikuti, ya, semakin cepat semakin baik. Demikian perbincangan kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.